Halo Sobat Hukum, kali ini bertemu dengan saya Riko Pratama dengan nomor NIM 13122000107. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi advokat. Pengertian kode etik. Kode etik biasanya memiliki beberapa karakteristik yang mencirikan suatu profesi. Pertama, kode etik berisi aturan-aturan yang menguraikan perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk dalam konteks tertentu. Kedua, kode etik memberikan pedoman tentang bagaimana mengatasi situasi moral yang kompleks. Misalnya, kode etik profesi sering memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang profesional harus berperilaku ketika berhadapan dengan konflik kepentingan. Idealisme penerapan etika profesi advokat dalam kenyataan penegakan hukum. Dalam setiap proses hukum, advokat pasti akan selalu dilibatkan, mengingat pentingnya advokat dalam penegakan hukum dan keadilan. Maka, ketentuan undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selain undang-undang dalam diri advokat itu sendiri, juga diberikan suatu kode etik profesi advokat agar dapat menjelaskan tugas dan wewenangnya dengan baik. Tugas dan wewenang tersebut meliputi melakukan pendampingan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh klien, bersidang, membuat eksepsi, membuat nota pembelaan, membuat jawaban, membuat replik ataupun duplik, membuat memori banding atau kontra memori banding, mengajukan kasasi, melakukan sita, dan melakukan blokir. Idealnya, seorang advokat harus memberikan bantuan jasa hukum kepada setiap orang yang membutuhkan, baik itu dari kalangan menengah atas maupun orang yang kurang mampu. Advokat tidak diperbolehkan menolak untuk memberi bantuan dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa tersebut. Inilah letak profesi terhormat dari suatu advokat, yakni rela tidak dibayar demi memberikan jasa kepada klien yang tidak mampu. Adapun etika profesi memberi standar tentang hal yang berhubungan dengan ketika menghadapi klien, ialah sebagai berikut. Yang pertama, seorang advokat tidak diperbolehkan untuk menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Kedua, seorang advokat juga tidak boleh untuk membebankan biaya-biaya yang diperlukan. Yang ketiga, advokat harus bisa menjaga kerahasiaan jabatan sejak mulai perkara maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien. Yang keempat, tidak meluputkan tugas yang dipercayakan atau menelantarkan kasus sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien. Kemudian yang kelima, advokat harus segera mengundurkan diri bila mengurus kepentingan bersama dua pihak yang saling berselisih dan adanya hak retensi. Advokat juga harus menerapkan etika profesinya demi menjaga keadilan suatu proses persidangan, yakni dengan tidak mengarahkan atau memberikan saran kepada saksi demi tujuan supaya tidak memberatkan si tersangka atau supaya kesaksiannya dapat menguatkan dalil gugatannya. Kode etik profesi advokat. Dalam perkembangannya di Indonesia, dikenal beberapa kode etik, antara lain, yang pertama, Kode Etik Advokat Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, disahkan Munas Advokat Indonesia pada tanggal 10 November 1985.
Yang kedua, kode etik bersama IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI ditetapkan di Jakarta tanggal 8 April 1996. Selanjutnya, yang ketiga, Kode Etik Advokat Indonesia, selanjutnya disebut KEAI, disebut bersama IKADIN, AAI, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, atau HKHPM, disahkan di Jakarta tanggal 23 Mei 2002. Kemudian yang keempat, Kongres Advokat Indonesia, KAI, tahun 2008, dengan SK nomor 08-KAI-1-5-2008, menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2008. Kode etik advokat dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat umumnya. Yang kedua, kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum, undang-undang, dan kekuasaan, dan para pejabat pengadilan. Kemudian yang ketiga, kode etik dalam hubungan advokat dengan kliennya. Yang keempat, kode etik dalam hubungan dengan teman sejawat. Kemudian yang terakhir, kode etik dalam cara bertindak menangani suatu perkara. Dapat dijelaskan bahwa hakikat profesi advokat mendapatkan perlindungan hukum dalam undang-undang dan kode etik. Hal ini juga disebutkan pada pasal 1 huruf A Kode Etik Advokat Indonesia yang menunjukkan adanya amanah dari undang-undang dan kode etik yang berarti ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum atau etika advokat, yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret, dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat. Kode etik mengenai advokat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi yang memiliki kewajiban mulia atau terpandang, atau officium nobile. Sebaliknya, kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan suatu profesi yang berfungsi menjamin serta melindungi, tetapi membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, hukum yang berlaku, dan terutama kepada dirinya sendiri. Problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terkadang kode etik tidak dijalankan sebagai pedoman sehingga menimbulkan suatu permasalahan. Banyak ditemui sebuah hambatan atau kendala. Salah satunya ialah ketika advokat harus dihadapkan dengan keinginan untuk selalu memenangkan kasus. Dengan demikian, advokat akan berusaha semaksimal mungkin membela kliennya karena ia telah dibayar. Akan tetapi, berusaha semaksimal mungkin ini sering dikonotasikan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak etis, seperti melakukan suap dalam masa penyidikan, penuntutan, bahkan jual beli putusan atau menyuap hakim. Konotasi berusaha semaksimal mungkin untuk membela klien ini menyebabkan seorang advokat akan melakukan 1001 cara
baik melalui suap, gratifikasi, atau tindakan lainnya, termasuk mengajar-ngajari saksi dan mencoba menghalanginya supaya tidak datang di persidangan. Selain itu, kebiasaan lain yang terkadang juga menjadi kendala bagi advokat dalam melaksanakan kode etik profesi ialah pengaruh jabatan, di mana pimpinan turut mengintervensi kasus yang sedang dihadapi oleh juniornya dan mencoba menghalang-halangi atau merintangi kasus. Kode etik advokat sebagai landasan yuridis dalam menjalankan profesi berperan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap advokat dari tindakan yang menyimpang. Meskipun di lain sisi secara kemanusiaan tentu membebankan tanggung jawab besar dalam diri advokat dalam menjalankan profesinya. Setiap kehidupan memerlukan etika agar nilai-nilai moralitas dapat terjaga di kehidupan. Apalagi advokat memiliki citra sebagai Officum Nobile yang berperan sebagai public defender dan the guardian of justice yang harus turut menegakkan nilai keadilan dan kebahagiaan sosial atau utilitas. Pelanggaran kode etik dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Penindakan terhadap pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik. Pemeriksaan dilakukan melalui 2 tingkatan, yaitu tingkatan pertama Dewan Kehormatan Cabang dan tingkatan terakhir Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan dilakukan pada Dewan Kehormatan Pusat atau cabang dari organisasi advokat teradu menjadi anggota. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Sebagaimana yang pernah diberlakukan di IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, orang yang merasa dirugikan oleh advokat dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pengadu, serta menyebut nama advokat yang diadukan dengan memberi gambaran tindakan yang membuat kerugian bagi pengadu. Dalam waktu 14 hari, Dewan Kehormatan akan memberikan jawaban dan dalam waktu 21 hari akan ada proses pemeriksaan terhadap advokat yang diadukan dengan mendengarkan kedua belah pihak. Bagi pihak yang keberatan dengan keputusan Dewan Kehormatan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu tenggang 21 hari. Adapun sanksi yang diberikan kepada advokat atas pelanggaran kode etik berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari anggota organisasi advokat. Terima kasih Sobat Hukum telah mendengarkan penjelasan mengenai kode etik advokat menurut pendapat saya. Cukup sekian, terima kasih.